Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, bahagian utama firman Tuhan untuk bahan khotbah di minggu terakhir tahun 2024 terambil dari kitab Kolose pasal 3, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian firman-Nya. Amin. Tema kita, dikuduskan dan dikasihinya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sepanjang perayaan Minggu Advent dan juga perayaan Natal yang sudah kita lalui bersama, kita telah mendengar begitu banyak pesan moral di seputar kisah yang berkaitan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Baik itu nubuatan di Perjanjian Lama maupun penggenapannya di dalam Perjanjian Baru. Intinya bahwa kisah di seputar peristiwa Natal hendak menegaskan kepada kita tentang wujud kasih Allah yang sempurna, seperti yang dicatat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan tema kita di minggu terakhir tahun 2024 ini kembali menegaskan identitas kita sebagai orang percaya, bahwa saudara dan saya, kita semua adalah orang-orang yang dikuduskan dan dikasihi Allah. Saudara-saudara, kata kudus hendak menjelaskan bahwa kita semua sangat spesial di mata Tuhan. Di mata Tuhan, kita ini lain daripada yang lain. Kita ini dibedakan dari yang lain. Dan karena kita ini dibedakan, maka kita sangat dikasihi. Coba saudara-saudara bandingkan dengan sesuatu yang saudara-saudara miliki. Jika ada suatu barang atau benda yang saudara sangat-sangat anggap berharga dibandingkan barang yang lainnya,
maka sudahlah pasti saudara akan memperlakukannya secara spesial, bukan? Saudara tidak akan mencampur barang tersebut dengan barang yang saudara anggap rongsokan atau barang-barang yang tak bernilai harganya. Saudara akan memisahkannya dari barang yang lain, dan dengan hati-hati saudara akan meletakkannya di tempat yang aman. Barang tersebut saudara akan pajang atau saudara akan pakai pada momen-momen yang sangat penting, pada momen-momen yang saudara anggap spesial, dan menjadi sebuah kebanggaan diri saat saudara pakai pada momen-momen yang penting itu. Dan itulah makna kados, ditersendirikan untuk sesuatu yang baik, bukan untuk sesuatu yang jahat. Dari sini saudara-saudara, kita bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus dalam suratnya 2 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayatnya yang 10. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah saudara-saudara, surat Kolose ditulis oleh Rasul Paulus saat ia sedang dalam penjara di Roma. Dan masih ada 2 surat lain yang juga ditulis oleh Rasul Paulus dalam penjara, yakni surat kepada Filemon dan juga surat kepada jemaat di Efesus. Hal utama yang hendak ditanggapi oleh Rasul Paulus secara khusus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose ini adalah ancaman pengajaran sesat yang dihadapi oleh umat di tempat itu. Rupanya ada pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan bahwa Yesus bukanlah sungguh-sungguh Allah. Karena itu dalam surat ini, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat Kolose tentang Yesus sebagai pencipta dan juga sebagai penyelamat. Dia adalah sungguh-sungguh Allah dan dia sungguh-sungguh manusia, vere homo vere deus. Dia adalah Allah yang berkuasa di atas segala kuasa yang lain. Dia juga adalah kepala gereja. Nah, secara khusus dalam bagian yang kita baca hari ini, Rasul Paulus berbicara tentang panggilan orang-orang percaya untuk bertumbuh dalam kematangan spiritual. Jika jemaat Kolose dan juga kepada kita yang ada saat sekarang ini telah menerima bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus berdiri kokoh di atas pengakuan itu. Dan untuk berdiri kokoh, maka kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan. Kita ini bukan ece-ece. Kita ini spesial di mata Tuhan. Dan sebagai orang-orang pilihan, maka hendaklah kita menampilkan keunggulan etis dan moral Kristiani yang baik. Perilaku kita harus menampakkan karakter Kristus, karakter yang mulia, karakter yang santun, karakter yang penuh dengan cinta kasih. Nah, Rasul Paulus menegaskan bahwa Allah telah memilih umat Kristen, saudara dan saya, untuk sebuah rencana spesial, rencana khusus, yaitu terlibat dalam karya kebaikan Allah, dan karena itu ada tanggung jawab untuk menghidupi keterpilihan itu secara dewasa dan matang. Bentuk kematangan spiritual tercermin dalam relasi hidup yang dicirikan oleh belas kasih, relasi hidup yang dicirikan oleh kemurahan dan kerendahan hati, serta kelemah lembutan, kesabaran, dan pengampunan.
dalam relasi dengan Tuhan dan dengan sesama, kematangan iman dan spiritualitas akan dicirikan dengan nilai-nilai spirit yang demikian. Umat pilihan Allah, saudara-saudara, adalah umat yang dewasa di dalam iman dan matang secara spiritual. Dia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi sungguh-sungguh dirinya menghidupi orang lain, dan apapun yang dia lakukan untuk orang lain, dia lakukan di dalam otoritas Kristus. Nama Tuhan dimuliakan. Karena itu, identitas umat Kristen yang dewasa dalam iman dan matang dalam spiritualitas, maka yang bersangkutan akan selalu bersedia berbagi kasih dan kebaikan dengan sesama, terutama mereka yang paling membutuhkan, tanpa mengharapkan pamrih. Karena itu jangan mengaku dewasa iman kalau kita masih pelit dalam berbagi kasih. Jangan mengaku saudara dewasa dalam iman jikalau saudara masih berhitung untung rugi saat melakukan kebaikan. Jangan pernah mengaku dewasa dalam iman jika saudara masih mempertontonkan gaya hidup yang sombong, angkuh, menonjolkan diri, berkata kasar, tidak mampu mengendalikan diri, masih memendam dendam, dan tidak bersedia untuk memaafkan orang lain. Karena itu, saya mau menegaskan kembali apa yang telah dikemukakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya ini, bahwa saudara dan saya adalah umat pilihan Allah. Saudara dan saya adalah umat yang telah dikuduskan dengan darah yang mahal. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan karena itu, jangan pernah melupakan jati diri saudara dan saya. Jangan pernah melupakan jati diri kita sebagai hamkados, umat yang kudus. Dan buktikan jati diri itu dengan menampilkan karakter Kristus dalam keseharian. Karakter yang mulia, karakter yang suci, karakter yang agung melalui tindakan kasih. Ingat, Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Dan karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi. Kita mengasihi karena Allah mengasihi kita. Dan siapa ada di dalam kasih, di dalam dirinya sempurna kebenaran Allah. Terpuji namanya. Haleluya. Amin.